Apa? Saya baru masuk. Eh, saya nggak tahu. Ada yang Ahmad Afandi, ada yang Ahmad Mahfud. Salah satunya saya, salah satunya istri saya. Nggak tahu saya. Apa man? Cohos. Bentar saya lihat jadi cohos apa enggak. Iya. Selalu lah Sirian, selalu lah Sirian. Harus berak percaya. Mana lagi mau dipindah? Mau kampus. Apa laporan? Enggak ada. Memang mau kampus sekian gitu? Enggak. Enggak mau ke kampus aku ini. Aku kalau mau ke kampus. Jadi kamu kemana? Mau pergi aku dulu makanan. Tapi cantik. Wah.
Waalaikumsalam warahmatullah. Halo Pak Bos. Sibuk sekali sekarang. Halo. Iya. Ini kelanjutan dari insentif itu kan sekarang dipindahkan ke Bank Banten ya. Pak Asep buka Bank Banten ya. Masih lah. Itu kalau paling deket kayaknya arah Metos Pak. Metropolis itu. Tadi pada kesana sih, udah semua. Iya, ya nggak apa-apa sih. Iya, lu lagi sibuk apa sih sekarang? Kata Pali lagi bikin travel ya? Wes, dapat borongan nih udah. Sini mah tendernya udah dari provinsi. Yang ini mah harus ke dinasnya sih MOU-nya. Jadi udah ditunjuk sip lah kemana aja. Jadi udah nggak boleh belak-belok. Iya. Karena kalau udah sempet terus mampir kantor ya, Pak Meta mau ketemu katanya. Iya. Siap. Iya, Pak Ali aja kemarin main. Kemarin pas ibunya meninggal Pak Acep tahu? Saya nggak tahu man. Ini udah pulang? Ya, baru tadi selesai jam 12 ngurusin yang pada ke Bank Banten. Recording in progress. Udah Kak, kalau mau sibuk ngapain lagi Pak Asep? Ngabarin itu aja sih, takut ketinggalan. Makasih Pak Asep. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barik rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Nukhlisun niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Marilah kita mengikhlaskan niat kita
karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, balasan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itulah maka amal soleh yang kita laksanakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal perbuatan atau diterimanya amal perbuatan, yaitu amal yang soleh, itu adalah karena niat, dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu akan mendapatkan balasan pahala, balasan kebaikan dari apa yang dilaksanakannya sesuai dengan niatnya. Baik, insyaallah taala pada kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita, ngaji mukhtasar, kitab mukhtasar, kitab ringkasan dari Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah Al-Haruri. Dan sebelum itu mari kita membaca Al-Fatihah, kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Abdullah dan juga Syekh Nizar Al-Halabi rahimahumullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah membahas tentang syarat wudhu, bukan syarat wudhu, rukun rukun dari wudhu yang pertama. Rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Kemarin kita jelaskan niat itu adalah dengan cara berniat untuk melakukan sesuatu, niat melakukan bersuci untuk sholat, agar diperbolehkan untuk sholat. Niat berwudu, niat melakukan wudu yang fardu, niat melakukan bersuci agar diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang membutuhkan pada wudu. Seperti niat bersuci untuk sholat, niat bersuci agar diperbolehkan menyentuh atau membawa mushaf dan seterusnya. Nah, yang seperti ini, niat yang seperti ini adalah niat yang mencukupi dan ini dikatakan sah. Dan di antara syarat niat itu adalah bahwa niat itu dilaksanakan di dalam hati. Tidak cukup hanya dengan lisan saja. Dengan lisan, mengucapkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah, tapi tetap tetap harus disertai adanya niat di dalam hati. Dan niat ini dilakukan menurut mazhab Syafi'i itu dilakukan menurut mazhab Syafi'i dilakukan di awal kali, yaitu dilakukan bersamaan dengan bagian yang pertama kali terkena basuhan dari wajah kita, dari muka kita. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya ada bagian yang terusap, terbasuh dari wajah kita, ada bagian dari wajah kita yang sudah terbasuh tapi kita belum niat. Awalnya mungkin karena pengen cuci muka, pengen membersihkan muka dan seterusnya, tapi di pertengahan membasuh muka kita baru berniat untuk melakukan wudu, niat nawaitul wudu'a atau nawaitu fardhul wudu'i, nawaitu istibahatus shalat dan seterusnya. Nah ini maka yang dikatakan terkena basuhan yang sah dalam wudu itu mulai dari niat tadi itu, mulai dari pertengahan. Adapun bagian yang awal tadi harus diulang lagi.
seperti itu. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Imam Malik, niat wudu itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan di sebelum melaksanakan wudu, sesaat menjelang membasuh muka. Ya, sebelum membasuh muka, beberapa waktu sebelumnya itu sudah berniat wudu. Nah, ini sudah dikatakan mencukupi menurut mazhab Imam Malik. Masya Allah. Ini adalah rukun yang pertama, yaitu rukun rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Memasuki rukun yang kedua, mari kita baca kitabnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-daraini amin ya rabbal alamin. Ats-tsani, yang dimaksud ats-tsani ini adalah rukun yang kedua dari wudu. Apa itu? Ghuslul wajhi jami'i, yaitu membasuh muka seluruhnya, membasuh seluruh bagian luar dari muka. Jadi muka kita itu yang bagian luarnya itulah yang wajib untuk dibasuh. Ketika dikatakan di sini membasuh itu apa sih? Membasuh itu adalah mengalirkan air. Jadi apa? Kita menggunakan air itu kita gunakan bagaimana caranya? Dengan cara mengalirkan air ke wajah kita, ke muka kita. Kita alirkan ke seluruh bagian wajah yang bagian merupakan bagian luarnya. Bagian luar dari wajah kita. Kita alirkan. Kemudian mengalirkan ini adalah cukup sekedar mengalir saja, mengalir, tidak harus menggunakan air satu gayung, satu baskom atau apapun itu, tidak harus menggunakan air keran yang terus-menerus mengalir dengan begitu kerasnya, tidak harus seperti itu. Tidak harus menggunakan air 2 qullah. Nggak harus menggunakan air 2 qullah. Artinya apa? Artinya jika kita menggunakan air itu, mengalirkan air ke bagian luar dari muka kita itu, kita alirkan dengan menggunakan air sekiranya satu yang cukup dalam satu cakupan kita ini saja. Kita alirkan seperti ini, maka ini sudah dikatakan mencukupi. Bukankah air yang seperti ini masuk dalam cakupan satu tangan, bukan cakupan 2 tangan, tapi cakupan 1 tangan saja. Nah, ini bukankah ini sudah bisa mengalir di atas muka kita? Kita katakan iya, sudah bisa mengalir di atas muka kita. Makanya seperti ini sudah mencukupi. 1 kali basuhan, kemudian kita ratakan kepada seluruh bagian dari muka kita. Ini membasuh muka, membasuh seluruh bagian luar dari muka ini. Ini yang wajib itu adalah sekali saja. Jadi sekali dia itu sudah terkena seluruh muka, maka ini dikatakan mencukupi dan itu sudah memenuhi fardunya, memenuhi rukunnya. Jadi rukun dari wudu itu membasuh muka seluruhnya sekali. Jadi hanya sekali saja, tidak harus 2 kali, tidak harus 3 kali. 2 kali, 3 kali itu hukumnya Hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya airnya nipis misalnya, sedang dalam perjalanan, berada di dalam hutan, kerja di dalam hutan misalnya, persediaan air hanya sedikit, dibagi-bagi untuk minum, untuk mungkin untuk mandi dan seterusnya, maka yang seperti ini cukup. Kalau misalnya ingin mencukupkan diri dengan sekali basuhan muka,
maka apa? Ini sudah dikatakan sah, sudah dikatakan mencukupi untuk wudu. Kemudian di sini Syekh masuk Syekh akan menjelaskan batasan dari muka. Batasan dari muka, batasan dari wajah. Itu dari mana ke mana? Jadi batas wajah, di sini Syekh akan menjelaskan ada batas wajah itu secara vertikal dari atas ke bawah itu dari mana? Dari kanan ke kiri itu dari mana ke mana? Batas wajah adalah min manabiti sya'ri ra'sihi. Artinya adalah batas dari atasnya itu adalah mulai dari tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut ini maksudnya adalah tempat tumbuh rambut secara normal. Pada umumnya rambut itu tumbuh di mana? Nah, disitulah batas wajah pertama kali dari atas. Jadi apa? Batas wajah yang paling atas itu adalah tempat tumbuhnya rambut pada umumnya secara normal, bukan berpatokan pada rambut dia sendiri. Karena seseorang itu ada kalanya rambutnya itu botak atau rontok gitu kan, munhasiru sya'rir ra'si. Artinya apa? Dia itu sudah botak. Kalau misalnya rambut dia botak atau bahkan nggak punya rambut sama sekali, gundul. Nah, yang seperti ini bukan patokannya pada rambut dia sendiri. Atau juga ada yang mempunyai al-ghamam. Al-ghamam itu adalah rambut yang tumbuh di atas dahi. Jadi dia di dahinya sini itu ada tumbuh rambut. Kadang biasanya itu runcing ke sini. Nah, yang seperti ini rambut ini masih termasuk wajah. Jadi karena apa? Karena tumbuhnya rambut ini bukan normal, tidak normal. Artinya apa? Pada normalnya orang itu rambut tidak tumbuh di dahi. Begitu juga pada umumnya orang itu apa? Rambut itu tidak tumbuh di tengah-tengah sini, bukan di dari tengah-tengah atau agak ke belakang seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu pernah dicontohkan yang seperti ini, rambut saya itu pernah pada tahun 2013 saya kira itu pernah dilihat sama Syekh Muhammad Utsman. Kata beliau, rambut yang kayak gini dulu nggak seperti ini, dulu nggak terlalu botak kayak gini. Ini sudah sudah lebih dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Jadi kalau sekarang sudah, saya kira sudah lebih lebar lagi. Jadi yang seperti itu jadi patokannya bukan dari sini. Jadi kalau misalnya nggak membasuh sini saja tempat tumbuhnya rambut saya ini, kalau misalnya ketika wudhu membasuh muka saya tidak membasuh bagian sini, maka ini sudah tidak apa-apa, tidak harus membasuh sampai di sini ketika membasuh muka. Karena batas wajahnya itu kira-kira mulai dari sini. Nah, karena pada umumnya itu mulainya dari sini, bukan ke sini. Bukan juga kalau misalnya ada orang mempunyai rambut itu tumbuh tidak normal sehingga tumbuhnya di depan dahinya, di atas dahinya. Kalau yang seperti ini juga tidak termasuk tidak merupakan batas rambut tumbuhnya rambut secara normal. Karena normalnya rambut itu tidak tumbuh di atas dahi. Itu namanya bahasa Arab itu ghamam. Al-ghamam. Jadi apa? Kalau misalnya nanti akan dijelaskan. Kemudian apa? Mulai dari sini sampai di sini Syekh menjelaskan ila dzaqan min manabiti sya'ri ra'sihi ila adzaqani, dari atas sampai ke bawah. Artinya ila dzaqan itu adalah sampai ke dagu. Dagu itu apa sih? Adzaqan itu adalah dzaqan itu adalah dagu itu merupakan sebuah tulang pertemuan dua tulang rahang. Jadi tulang rahang itu
tempat nempelnya atau tempat tumbuhnya gigi kita yang samping kanan dan kiri yang bawah itu namanya tulang rahang kanan dan kiri. Di mana bertemunya? Di depan. Nah, yang seperti ini, di depan inilah yang namanya tulang dagu, dzaqan, majma'u al-lahyain, pertemuan dua tulang dagu. Ini al-lahyu itu artinya apa? Tulang rahang. Kemudian az-dzaqan itu adalah pertemuan dari dua tulang rahang. Jadi tulang yang merupakan muara atau bukan muara sih, pertemuan dari dua tulang rahang kanan dan kiri, pertemuannya di sini. Kalau kita lihat bahwa di sini tulang rahang itu, maksud saya tulang dagu itu ada di depan, di bawah juga kita rasakan. Di bawah itu juga kita rasakan masih ada tulang dagunya. Maka apa? Tulang dagu yang di bawah ini masih masuk wajah. Maka kita terus membasuh juga di bawah dagunya. Nah, sampai mana batas wajah selesai? Kalau kita tarik, kalau kita sentuh dari pojok sini misalnya, kita tarik ke bawah, ke belakang. Nah, ketika di situ kita dapati kulit kita itu sudah lunak dalam artian sudah tidak ada tulangnya, berarti itu sudah keluar dari dagu. Nah, ketika dikatakan sudah keluar dari dagu, itu sudah keluar dari wajah. Jadi tidak wajib membasuh bagian yang tidak ada tulang dagunya. Makanya di sini dikatakan ilal dzaqan, dalam terjemahan Syahamah, ilal dzaqan, sampai ke dagu, itu diartikan sampai ke bawah dagu. Jadi apa? Harus membasuh juga dagu bagian bawahnya ini. Bukan hanya di depan, bukan hanya depannya sini saja, tapi apa? Di bawahnya juga. Sampai mana kira-kira? Sampai apa? Tulang dagunya habis. Itu bagian atas sampai ke bawah. Kemudian dari sini kita ketahui jika seseorang, jika memang batas dari dagu, batas dari muka itu adalah sampai dagu, maka apa? Lepas dari dagu ke belakang, daerah sini, nah, kelihatan guys, daerah sini, nah, ini itu apa? Ini sudah merupakan keluar dari wajah, sudah keluar dari batas wajah. Sehingga yang perlu diperhatikan bagi akhwat-akhwat itu apa? Kalau misalnya menggunakan kerudung, memakai mukena, harus menutup bagian di luar wajah. Karena apa? Aurat perempuan, baik di luar sholat ketika menggunakan kerudung ataupun di dalam sholat menggunakan mukena, itu apa? Harus menutup seluruh auratnya. Dan auratnya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu sama. Apa itu? Seluruh wajahnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Telapak tangan itu mulai dari ujung jari ini sampai ke pergelangan. Ini seperti itu. Saya tadi bilang apa? Oh, iya. Masya Allah. Jadi apa? Aurat perempuan itu, mohon maaf ralat, seluruh aurat perempuan itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu adalah seluruh tubuh dia, seluruh tubuh, seluruh badan, kecuali apa? Kecuali wajah, kecuali mukanya dengan batasan yang telah kita sebutkan dari atas ke bawah, dan nanti akan kita sebutkan batasnya dari samping ke samping. Dan juga apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Telapak tangan itu mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan ini, baik yang dalam ataupun yang luar. Ini tidak termasuk auratnya. Jadi apa? Diperbolehkan untuk terbuka, diperbolehkan untuk dibuka. Selain itu maka tidak boleh untuk dibuka, tidak boleh untuk dibuka, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalaupun itu di luar sholat maka dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Kalau misalnya ada yang terbuka, misalnya membuka ini, karena ini bukan termasuk wajah. Bagian mana sih susah sekali.
bagian daerah sini harus ditutup karena itu sudah di luar wajah, sudah di luar wajah. Kalau itu dibuka di dalam sholat, pertama dia dosa karena membuka aurat, dan yang kedua dia dosa karena sholatnya tidak sah. Lebih, maka apa? Dosanya lebih besar lagi karena dia melakukan ibadah yang fasidah dan sholatnya tidak sah, sehingga dikatakan dia meninggalkan sholat. Mengenai pergelangan tangannya saya nggak tahu pastinya apakah dia itu termasuk aurat atau tidak. Yang pasti dia itu dari ujung jari ini sampai pergelangan ini. Al-ku' dan al-kursu'. Al-ku' itu adalah tulang yang di sini ini, yang di bawah jempolan, sampai kursu'. Kursu' itu tulang yang ada di sini, yang biasanya menonjol, yang di bawah jari kelingking. Nah, ini batasnya. Itu untuk pergelangan. Nah, apakah pergelangan tangan aurat atau tidak? Allahu a'lam. Belum tahu pastinya. Nah. Makanya ada sebagian orang itu kalau perempuan biasanya pakai baju yang agak apa istilahnya itu, agak panjang dikit. Atau kalau misalnya enggak seperti itu, ada sebagian perempuan yang pakai apa, manset atau apa istilahnya itu, yang menutup bagian lengan bawah ini, mulai dari sini sampai sekitar pertengahan lengan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, baik di dalam ataupun di luar sholat. Wa minal itu batas muka, batas dari wajah dari atas sampai ke bawah secara vertikal. Adapun batas wajah secara horizontal itu adalah wa minal udhun ilal udhun, dari telinga sampai ke telinga. Maksud dari telinga sampai ke telinga itu adalah dari anak telinga. Di sini dijelaskan dari anak telinga hingga ke anak telinga. Anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Anak telinga kiri sampai anak telinga kanan. Anak telinga itu yang mana sih? Anak telinga itu kalau kita meraba atau membayangkan, melihat apa istilahnya, telinga kita, maka di depan lubang telinga, bagian depannya itu ada satu daging yang menonjol. Nah, ini namanya wadid al-udhun. Wadid al-udhun itu artinya apa? Anak telinga. Nah, dari sini sampai ke sini, sampai anak telinga yang kiri. Bukan dari sini sampai sini, tidak. Bukan dari ujung telinga yang paling luar ini sampai ujung telinga yang paling luar lagi, tidak. Tapi apa? Dari anak telinga kanan sampai ke anak telinga kiri. Ini. Jadi ini adalah batas apa istilahnya itu, batas dari muka. Nah, lalu apa istilahnya? Itu nanti katakan kalau misalnya batas dari samping, ya, dari samping sini, maka apa? Itu kalau misalnya seseorang mempunyai rambut yang normal, misalnya kita contohkan dari sini, ini adalah tempat tumbuhnya rambut secara normal, misalnya dari sini. Kemudian apa? Sampai sininya dari mana, Ustaz? Nah, maka apa? Para ulama menjelaskan di sini ada apa? Untuk pastinya para ulama menyebutkan, coba ambil satu buah benang, belah bahasa Jawanya, benang atau tali. Kita tarik tali itu dari ujung, dari tengah-tengah sini, tempat tumbuhnya rambut secara normal. Kita tarik sampai ke di sini. Ini namanya apa? Ini adalah kursiyu al-udhun. Kursi al-udhun itu artinya apa? Ini loh apa istilahnya, di bagian atas dari telinga, yang ini. Bukan yang ininya, tapi yang sini. Dikatakan kursiyul udhun, kursinya telinga itu apa? Karena ini merupakan apa? Tempat dudukan dudukan kacamata. Jadi kalau kacamata kita itu nempelnya di mana sih? Nah, di situ. Dari apa? Kita tarik benang tersebut dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tempat tumbuhan rambut yang normal itu, dari tengah-tengah sini sampai ke
anak telinga sini. Bukan anak telinga, maksud saya adalah kursi al-udhun, kursiyu al-udhun. Jadi ditarik benang lurus seperti itu, maka apa? Yang di bawah benang itu apa? Ada merupakan bagian dari wajah yang wajib untuk dibasuh ketika wudu, seperti itu. Adapun yang atasnya ini sudah termasuk bagian dari kepala, sudah termasuk bagian dari ar-ra's atau kepala, di luar batas wajah, tidak wajib untuk dibasuh. Seperti itu. Jadi apa? Perlu untuk memperhatikan hal ini, dan ini semuanya wajib untuk dibasuh ketika kita melakukan wudu. Dibasuh semuanya. Jadi di sini tadi dijelaskan ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh seluruh muka, seluruh bagian dari muka. Seluruh bagian dari muka ini artinya apa? Termasuk di dalamnya, dan juga apa? Kata para ulama, wajib juga untuk apa? Wajib juga untuk wajib juga untuk membasuh atau melebihkan basuhan kita keluar. Artinya apa? Membasuhkan keluar itu, melebihkan keluar artinya apa? Membasuh bagian batas-batas tersebut. Jadi batas-batas muka itu bagai batas-batas dari muka. Meskipun itu sudah di luar muka, maka apa? Kita wajib juga untuk melebihkan basuhan sampai ke situ. Itu apa? Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa seluruh bagian dari wajah itu sudah terbasuh seluruhnya. Jadi apa? Kalau misalnya tadi batas mukanya di sini kita lebihkan sedikit, meskipun hanya seujung apa? Lebihan kuku yang biasanya itu bukan seujung kuku, seukuran kuku ini, tidak. Tapi apa? Seujung kuku itu artinya apa? Seujung kuku yang lebih biasanya tumbuh dari kita. Nah, seujung kuku, seujung lebihan dari kuku itu. Nah, meskipun hanya seperti itu, wajib hukumnya. Jadi wajib membasuh seluruh bagian muka dan juga melebihkan basuhan muka tersebut ke bagian batas-batas yang ada di sekeliling wajah yang sudah termasuk di luar wajah, meskipun hanya seukuran ulamatu ghufrin, atau apa? Lebihan dari kuku yang tumbuh dari jari kita. Ini dikatakan kenapa kok jami'ihi? Termasuk apa? Karena di sini dijelaskan sya'ron atau sya'aron, diperbolehkan membaca dua, sya'ron atau sya'aron, ainnya di fathah atau di sukun. Sya'ron wa basyaron, baik rambut, wa basyaron, dan juga kulit. Artinya apa? Kulit, semua kulit yang termasuk dalam batasan wajah. Semua kulit yang masuk dalam batasan wajah dan juga di sekeliling wajah tadi itu wajib semuanya dibasuh. Begitu juga dengan apa? Rambut atau bulu yang tumbuh di atas wajah itu wajib juga untuk dibasuh seluruhnya. Jadi kalau laki-laki misalnya, dia punya kumis, ini namanya bahasa Arabnya apa? Syaribun. Syarib atau kumis. Kalau kumisnya itu dia itu apa? Memanjang seperti ini, kemudian turun. Ya, kadang ada kumisnya laki-laki itu apa? Sampai sini, kemudian apa? Turun ke bawah. Nah, yang turun ke bawah ini namanya apa? Sibal. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kemudian ini yang pertama, yang kedua sibal. Yang ketiga itu adalah Anfaqah itu adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah. Ini namanya anfaqatun, al-anfaqatu. Ini wajib dibasuh seluruhnya. Ada juga dua hajib. Hajib itu artinya apa? Alis. Dan ada 4 bulu mata. Bulu mata yang atas ada 2, bulu mata yang bawah ada 2. Jadi 4. Namanya adalah al-ahdabu.
al-ahdab atau al-hudbu. Hudbun itu untuk satu, dan al-ahdab itu untuk jamaknya. 40 mata harus terkena semuanya. Kemudian juga apa? Bagian yang ada di rambut yang tumbuh di depan apa? Di depan telinga kita. Yang seperti ini. Ini namanya idhar. Idhar baik dari laki-laki ataupun perempuan, rambut yang tumbuh sejajar dengan telinga itu apa? Wajib dibasuh. Kalau misalnya punya perempuan, idharnya itu panjang misalnya sampai ke sini ataupun lebih dari itu, maka apa? Wajib dibasuh sampai ke ujungnya. Dia misalnya idharnya dari sini sampai tumbuh memanjang sampai sini misalnya, maka apa? Harus dibasuh semuanya. Harus dibasuh mulai dari pangkal sampai ke ujung. Bukan apa? Bukan malah kemudian ditaruh ke atas telinga dan tidak termasuk basuhan, tidak. Yang seperti ini tidak mencukupi. Jadi kalau amannya perempuan itu apa? Untuk idharnya atau rambut yang sejajar dengan telinga itu dipotong saja biar enggak terlalu repot ketika wudu. Ada juga yang termasuk bagian muka itu adalah rambut mahallu al-hadf. Jadi mahallu al-hadf itu adalah rambut bagian sini nih. Nah, bagian sini sampai sini. Jadi apa? Bagian yang sini tadi yang kita katakan ini berada di bawah garis benang. Nah, ini nanti akan memakan sebagian dari rambut di sini. Nah, rambut ini juga termasuk bagian yang wajib dibasuh karena ini termasuk apa? Bagian muka. Bagian muka ini nanti kalau misalnya mau dipraktekkan itu ada sebagian rambut di sini, ini yang termasuk bagian dari wajah karena apa? Tadi benangnya itu apa? Dari sini melewati sedikit dari sini ini, nah sampai ke sini. Ini wajib untuk dibasuh juga. Ini namanya apa? Namanya adalah mahallu al-hadfi. Mahallu al-hadf. Itu wajib dibasuh. Begitu juga kalau misalnya ada orang mempunyai rambut atau bulu yang tumbuh di atas pipinya. Ada namanya syu'ur al-khad. Syu'urul khad itu artinya rambut-rambut yang tumbuh di atas pipi. Ini semuanya wajib untuk dibasuh semuanya. Dari ujung dari pangkal sampai ke ujung. Zahiran wa batinan. Begitu juga dengan al-lihyah. Ini janggut bukan janggut. Janggut itu tulangnya tadi itu. Kalau rambut yang tumbuh di atas janggut namanya jenggot atau al-lihyatu. Lihyah ini adalah rambut yang tumbuh di atas jenggot. Lihyah atau jenggot itu merupakan rambut yang tumbuh di atas janggut kayak gitu. Nah, itu namanya apa? Al-lihyah. Dan al-'aridan itu artinya apa? Rambut yang tumbuh di atas rahang, di atas al-lahyu. Al-'arid itu adalah asy-sya'run nabitu 'ala al-lahyi. Rambut yang tumbuh di atas rahang. Jadi kalau misalnya ada orang tumbuh rambut di atas rahangnya di daerah sini, ini wajib untuk dibasuh. Ini termasuk apa? Termasuk rambut-rambut yang masuk wilayah, masuk batasan wajah. Maka apa? Harus dibasuh semuanya, baik tempat tumbuhnya sampai maksudnya itu pangkalnya sampai ke ujungnya. Jadi kalau misalnya dia punya alis mungkinnya kayak kalau kita lihat di TV itu kan film-film ada yang punya alisnya panjang gitu. Nah, dia wajib membasuh seluruh bagian dari alisnya itu, mulai dari pangkal sampai ke ujungnya. Begitu juga perempuan tadi yang istilahnya jambang atau idhar. Idharnya itu tumbuh dari sini sampai memanjang sampai bawah sini, maka harus dibasuh seluruhnya. Karena ini termasuk bagian dari wajah. Jenggotnya juga seperti itu, harus dibasuh seluruhnya mulai dari pangkal sampai ke ujung. Nah, kemudian di sini
sebelum saya lanjutkan, termasuk hal yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa ketika kita mau wudhu untuk sholat setelah tidur, setelah mengendarai motor atau kereta, kata orang Sumatera mengendarai Honda, mengendarai kereta. Nah, itu apa biasanya? Ada kotoran-kotoran mata. Nah, kotoran mata yang ada di romas ini atau romas yang ada di muk. Romas itu kotoran mata yang ada di muk. Muk itu kalau kita lihat di sini ujungnya ini atau pangkal atau pertemuan dari dua kelopak mata ini, di ujungnya ini, di ujung itu biasanya ada kotoran atau kalau kita biasanya mengatakan belek atau kotoran mata. Itu apa? Harus dikeluarkan terlebih dahulu, harus dibersihkan terlebih dahulu baru kemudian membasuhnya. Karena apa? Kotoran yang kecil ini termasuk menghalangi air sampai ke satu bagian dari muka, satu bagian dari wajah. Harus dibersihkan. Hati-hati kalau misalnya setelah dari perjalanan jauh, setelah dari mengendarai motor, kereta atau Honda, bangun tidur, habis ngapain itu, atau karena sakit mata misalnya, air matanya keluar terus misalnya, maka apa? Biasanya di situ ada beleknya, ada kotoran matanya. Maka apa? Harus dibersihkan karena kotoran mata yang ada di situ itu menghalangi air untuk sampai ke satu bagian dari wajah kita. Harus dibersihkan. Kemudian kita tadi menyampaikan ada sekian banyak macam-macam dari rambut wajah. Semuanya rambut wajah itu wajib dibasuh baik dari luar ataupun dari dalamnya. Artinya apa? Mulai dari pangkal sampai ke ujungnya. Semuanya harus terkena. Harus terkena. Ada kita sebutkan tadi apa? Alis, 2 alis, 4 bulu mata, kemudian 2 mahal al-hadaf, ada 2 idhar atau 2 jambang. Jambang itu yang tumbuh di sini, di sejajar dengan telinga. Kemudian ada aridon, dua rambut yang tumbuh di atas 2 rahang. Ada lihyah, ada lihyah itu jenggot yang tumbuh di atas, jenggot itu rambut yang tumbuh di atas janggut, di atas dagu. Ada syarib, itu kumis. Ada sibal, itu kumis yang turun ke sini, ini namanya sibal. Kemudian ada al-anfaqah. Al-anfaqah itu rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah. Ini semuanya wajib dibasuh mulai dari pangkal sampai ke ujungnya. Ada pengecualian. Pengecualiannya adalah la batina lihyatir rajul wa 'aridaihi idza kathufa. Bukan, artinya apa? Tidak wajib dibasuh. La batina lihyatir rajul, tidak wajib dibasuh apa itu? Bagian dalam, batinnya saja. Tapi apa? Artinya apa? Wajib membasuh bagian luarnya, bukan membasuh, mengusap bagian luarnya. Bagian dalamnya tidak wajib untuk dibasuh. Bagian dalam dari apa? Batin lihyatir rajul, jenggot dari laki-laki, dan juga 2 aridnya atau jambangnya, cambang atau jambangnya. Jambang itu yang dimaksud adalah apa? Rambut yang tumbuh di atas 2 rahang. Dari daerah sini, 2 kanan dan kiri ini, dan 1 di depan ini. Nah, ini kalau misalnya dia itu idza katufa, artinya apa? Jika 2 jambangnya kanan dan kiri, dan juga jenggotnya itu lebat, maka apa? Kalau lebat maka tidak wajib untuk membasuh bagian dalamnya. Tidak wajib untuk membasuh bagian dalamnya. Maksudnya lebat itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya dari lebat itu adalah kalau misalnya seorang laki-laki yang mempunyai jenggot, yang mempunyai jambang yang tumbuh di atas rahangnya ini dia mempunyai
dia berhadapan dengan seseorang, seseorang yang diajaknya berbicara ini apakah dia itu mampu melihat bagian dalam jenggotnya, mampu melihat kulit di dalam atau di sela-sela jenggotnya, di sela-sela jambangnya, aridnya. Makanya seperti ini, kalau misalnya dia mampu atau lawan bicaranya, orang yang berada di depannya itu mampu melihat kulit yang ada di dalam, yang ada di sela-sela jambangnya, maka apa? Kalau mampu melihat kulitnya, maka apa? Ini dikatakan masih tipis, belum lebat. Kalau misalnya tidak bisa melihat bagian dalamnya, bagian dalam dari jenggotnya, bagian dalam kulit, bagian dalam dari jambangnya, kalau nggak bisa dilihat, maka ini namanya lebat. Jadi apa? Kalau lebat seperti ini, bagian dalamnya tidak wajib untuk dibasuh, tidak wajib dialiri air, tidak wajib dialiri air. Yang wajib itu apa? Yang wajib adalah mengusap bagian luarnya. Cukup diusap saja. Mengusap itu apa sih? Bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu adalah airnya itu digunakan sampai mengalir. Mengalir sedikit, meskipun hanya sedikit sudah dikatakan mengalir. Mengalirkan air ke dalamnya, ke dalam anggota wudu. Ini namanya membasuh. Membasuh itu apa? Mengalirkan air. Jadi apa? Kalau misalnya jenggotnya atau dua jambangnya itu apa? Lebat, tidak bisa dilihat kulit yang ada di dalamnya oleh orang yang ada di depannya, maka apa? Ini dikatakan jenggot atau jambang yang lebat, tidak wajib untuk dialiri air bagian dalamnya. Bagian dalam dari jenggot, bagian dalam dari jambang yang lebat tadi itu tidak wajib untuk dialiri air, tidak wajib untuk dibasuh. Yang wajib itu adalah apa? Yang wajib adalah untuk mengusap saja, hanya diusap dengan tangan yang basah atau dengan kain yang basah, tidak perlu dialiri air, diusap saja bagian luar seperti itu. Diusap bagian luarnya seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan lihyah wa arid. Artinya apa? Kalau yang tebal itu adalah alisnya. Apa artinya itu? Yang tebal itu adalah selain jambang dan juga jenggotnya, maka apa? Seluruhnya harus wajib untuk dibasuh ketika membasuh muka. Wajib dialiri air ketika membasuh muka tanpa terkecuali. Artinya apa? Selain jenggot dan juga jambang. Jadi kalau misalnya apa ininya alisnya atau ini apa namanya kumisnya itu sangat lebat sekali, tidak bisa dilihat kulit di bagian dalam alisnya, tidak bisa dilihat kulit di bagian dalam dari kumisnya misalnya, maka apa? Maka tetap wajib untuk mengalirkan air ke dalam bagian tersebut. Karena apa? Ini tidak termasuk pengecualian, tidak termasuk pengecualian. Begitu juga kalau misalnya jenggotnya ataupun jambangnya itu masih tipis. Tipis itu artinya orang yang berada di depannya itu masih bisa melihat sela-sela bagian dalam dari jenggot dan juga jambangnya. Maka apa? Harus juga wajib menyampaikan air, mengalirkan air ke bagian dalam dari jenggot dan juga jambangnya. Atau yang mempunyai jenggot atau jambang yang lebat itu adalah seorang perempuan. Jadi ada sebuah kelainan terjadi pada seorang perempuan. Seorang perempuan misalnya mempunyai jenggot yang sangat tebal sehingga tidak bisa dilihat sela-sela bagian dalam dari jenggotnya, mempunyai jambang yang tebal sehingga tidak bisa dilihat sela-sela dari jambangnya. Jadi dia punya jenggot dan juga jambang yang lebat, yang tebal. Maka apa? Karena dia bukan laki-laki, maka apa? Dia wajib juga untuk membasuh bagian tersebut sampai ke dalamnya, sampai ke pangkalnya. Harus dibasuh, harus dikenai aliran air.
Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau dipertanyakan, perlu dipertanyakan, silakan. Waduh, gimana ini? Masa kita hanya membahas satu rukun setiap pertemuan? Ya Allah. Ada yang mau ditanyakan, disilakan, saya tunggu. Jika tidak ada, maka insya Allah ya, kalau ada yang ditanyakan disilakan Mbak Syafia. Saya sambil minum. Yang lainnya, jika ada yang mau ditanyakan disilakan. Ya, jadi kalau misalnya membasuh muka sekali basuhan, apakah itu sah? Nah, kita katakan sah, karena tadi kita katakan yang termasuk rukun itu adalah basuhan pertama, sekali basuhan dari wajah, sekali basuhan dari muka. Sekali membasuh muka itulah yang wajib, itu yang termasuk rukun dari wudu. Jadi kalau untuk yang basuhan kedua ataupun basuhan yang ketiga itu tidak termasuk rukun, itu termasuk sunnah. Artinya sunnah itu apa? Kalau misalnya kita tidak melaksanakan kesunahan tersebut, hanya membasuh muka itu hanya sekali saja, tidak membasuh 2 kali, tidak membasuh 3 kali, maka apa? Kita dikatakan wudunya sah dan tidak terjatuh dalam dosa. Jadi yang wajib, yang termasuk fardunya wudu, termasuk rukunnya wudu adalah basuhan pertama, sekali basuhan dari muka, sekali membasuh muka. Baik. Kemudian mari. Setahu saya kalau celak serbuk itu tidak menghalangi air sampai ke batas wudu. Maksud saya ke batas muka, ke bagian dari muka. Celak serbuk ismit itu tidak menghalangi air sampai ke bagian dari wudu. Maka wudunya tidak masih tetap sah dan tidak harus menghilangkan terlebih dahulu celak. Mbak Anissa, aurat perempuan baik di dalam ataupun di luar sholat dalam madhab Syafi'i itu sama. Seluruh tubuhnya, seluruh badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan itu muka yang dalam ini, yang dalam, dan muka dan luar ini. Jadi kalau misalnya pakai kerudung itu apa? Disampaikan ke dalam sini, ke bagian sini, bagian muka, agak ke luar sedikit. Jadi tidak hanya menutupi leher sampai ke batas leher dan batas leher dan kepala ini saja, tidak di situ, tidak di pojokan sini, tapi apa? Agak maju ke depan lagi, ditutup. Itu biasanya kalau misalnya perempuan itu biasanya menggunakan apa istilahnya? Ninja atau apa itu istilahnya, itu memudahkan. Dan itu kalau kita melihat istri-istri dari para kiai yang di Jawa, setahu saya mereka maksud saya istri dari para kiai dan istri-istri ini mengetahui ilmu dan mengetahui ilmunya dan dia mengamalkan ilmu tersebut, maka apa? Dia akan menutup sampai bagian dalam sini, maksudnya bagian depan sini. Kayak gitu. Jadi bukan hanya jilbabnya saja yang kita lebarkan, tapi apa? Batas yang muka ini, batas untuk wajah itu juga agak kita majukan sedikit sehingga menutup seluruh bagian dari
kepala. Karena lepas dari dagu, setelah dagu itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk batas kepala, bukan batas wajah lagi. Sedangkan kepala itu merupakan aurat, yang tidak termasuk wajah itu adalah yang tidak termasuk aurat itu adalah wajahnya. Makanya kalau ditanya apa dalilnya, kalau misalnya wajib menutup bagian bawah dari kepala ini, dalilnya adalah ketika wudhu. Wudhu itu rukunnya apa? Rukunnya adalah membasuh muka, membasuh wajah, membasuh muka, membasuh wajah. Dan batas wajah, batas muka itu sampai mana? Dari atas itu dari tempat tumbuhnya rambut secara normal ke bawah itu sampai mana? Sampai ke bawah dagu. Lebih dari dagu ke dalam sini, ke arah ke belakang, ke arah leher, itu sudah bukan wajah lagi. Sudah bukan wajah, tidak wajib dibasuh ketika wudhu. Maka apa? Kalau bukan termasuk wajah, maka termasuk aurat. Karena aurat wanita baik di dalam ataupun di luar sholat itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Mbak Hamidah, diperbolehkan orang yang sedang berhadas besar untuk melakukan wudhu, dan ini akan bermanfaat baginya. Dan ini wudhunya itu dikatakan sah meskipun dia tetap tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat fardu ataupun sunnah. Tetap dia tidak diperbolehkan untuk memegang ataupun membawa mushaf meskipun seperti itu. Jadi orang yang sedang hadas besar, dia berwudu dengan cara yang benar, apakah diperbolehkan? Boleh. Apakah sah? Dikatakan sah. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu dia melakukan sholat, selama ini dia mungkin karena ketidaktahuan dia, sedangkan wajib bagi kita untuk mengetahui seluruh ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh kefarduan dengan benar, meninggalkan seluruh keharaman. Maka apa? Kalau misalnya orang tidak tahu akan hal ini, maka apa? Setelah dia balik, maka apa? Kalau dia sudah mukallaf dan tidak tahu ilmu tersebut, maka dia dikatakan terjatuh di dalam dosa. Kita alhamdulillah kita sekarang ada yang mengajari. Jadi apa? Bukan berarti kalau selama ini kita dikatakan tidak tahu, ya kan? Karena ketidaktahuan kita itu kita dikatakan dosa, kemudian kita berkecil hati, kemudian nggak mau lagi belajar. Bukan seperti itu. Ya benar, selama ini kita berdosa karena tidak mengetahuinya, dan kita tetap berusaha kalau tidak mengetahuinya, dan ini adalah perkara yang fardu, dan kalau misalnya itu tidak dilaksanakan dengan benar, maka apa? Misalnya sholatnya, misalnya selama ini pakai mukena masih masih membuka bagian bawah dari kepala misalnya, dia nggak tahu misalnya. Karena nggak tahu ini bukan berarti dia tidak dosa. Bukan karena tidak tahu seperti ini bukan berarti sholatnya masih tetap dikatakan sah. Tidak. Dia jatuh dosa. Iya. Dia sholatnya batal. Iya. Sholatnya tidak sah. Iya. Artinya apa? Dia wajib bertaubat, wajib belajar, wajib juga mengqadha sholat yang selama ini dilaksanakan. Seperti itu. Wajib mengqadha sholat yang selama ini dilaksanakannya. Artinya apa? Mengqadha sholat yang dilaksanakannya dengan cara yang keliru itu, dengan cara yang tidak sah tersebut. Jadi kalau misalnya sudah lama Ustaz, maka apa? Sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Kalau misalnya kita mempunyai qadha sholat satu, maka kita mengqadha satu sholat tersebut. Kalau misalnya dua, maka mengqadha dua sholat tersebut. Kalau banyak Ustaz, sampai banyak, maka apa? Mengqadha sholat tersebut juga. Lupa hitungannya Ustaz karena saking banyaknya. Maka apa? Kita terus melaksanakan qadha sholat 5 waktu, mengqadhanya terus menerus sampai timbul di dalam hati kita
sampai timbul di dalam hati kita bahwa seluruh sholat yang kita laksanakan dengan cara yang keliru tersebut sudah terkodok semuanya, sudah terganti semuanya. Jadi apa? Bukan berarti orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengetahui hukum dikatakan dia itu tidak dosa, kemudian tidak wajib mengkodoknya. Tidak seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia itu adalah baru masuk Islam, baru kemarin masuk Islam, atau dia tinggal di daerah pedalaman yang tidak ada sama sekali ulama, tidak ada orang mengajarkan ilmu agama dan seterusnya. Nah, yang sepertinya ada pengecualian. Kalau kita yang sekarang ini hidup di tengah-tengah orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmu agama, tidak mengetahui itu setelah mukallaf, maka apa kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Kalau misalnya ini tidak dosa, maka apa? Sungguh enak orang yang tidak mengetahui ilmu. Sungguh enak orang yang jahil, orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Kenapa? Dia melakukan dosa karena ketidaktahuan dia tidak dihitung dosa. Orang yang tahu itu dosa dan melakukannya dihitung dosa. Berarti apa? Ini memojokkan orang yang alim, memojokkan orang yang mempunyai ilmu agama. Yang seperti ini akan menyurutkan semangat orang untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dia akan menilai, oh aku ini kalau sholat fardu saya tidak sah karena ketidaktahuan saya, maka apa? Saya tidak dosa, tidak wajib mengkodoknya. Misalnya seperti itu. Dia akan berpikir seperti itu. Saya kalau misalnya melakukan dosa karena ketidaktahuan saya, maka dosa itu tidak dicatat untuk saya. Artinya saya tidak terjatuh dalam dosa karena ketidaktahuan saya. Dia akan berpikir seperti itu. Jadi apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang paham tentang ilmu agama dan orang yang tidak paham ilmu agama? Tidak sama. Artinya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu di antara kalian. Jadi artinya apa? Orang yang mempunyai ilmu itulah yang mempunyai derajat yang tinggi, dan mereka lah yang lebih utama daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Kalau misalnya orang itu karena ketidaktahuan yang tidak ditulis dosanya, maka apa? Banyak orang memilih tidak berilmu. Sedangkan jelas di situ orang yang berilmu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Insyaallah kita akan ada yang bertanya, Atikah itu siapa? Allahu a'lam. Mohon maaf. Waalaikumsalam, Mbak Atikah. Atiqah, subhanallah, nama yang indah. Itu insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan siapa itu, mengenal Syekh Abdullah Al-Farad radhiyallahu anhu. Untuk Mbak Rosnawati nanti insyaallah masalah ini akan saya tanyakan ke Ustaz Yusuf bagaimana penjelasan yang pastinya. Karena setahu saya itu diperboleh. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kalau sudah ada jawaban akan kita sampaikan. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan bacaan tahlil, shalawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum wa nafa'ani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording.